Karena kan proses ini pasti terjadi pada semua manusia nih. Ya, Ada tapi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Apakah Tuhan juga bekerja buat mereka? memang ada namanya general revelation, pernyataan umum. Tapi ada namanya special revelation, Oke. pernyataan khusus, berkat khusus. Berkat khusus itu apa? Meskipun pada akhirnya yang Tuhan kehendaki adalah supaya tidak ada yang binasa, melainkan semua orang bertobat kepada Dia. Iya. Kalau saya biasanya kan ada 3 arah untuk berangkat ke jalurnya. kerja gitu. Berasnya lewat sini aja. Kok tiba-tiba kenapa saya lewat sini kayak gitu? Setelah Kenapa? Suara dunia aja dia dengar lebih keras, bagaimana dia mau mendengar suara Tuhan, kan gitu. Misalnya, nah peran Tuhan itu nggak hanya serendah itu. Iya. Seolah-olah kalau dia nggak disembuhkan oleh Tuhan, seolah-olah perannya dia sebagai Tuhan itu nggak hilang. fungsi gitu. Ini boleh nih jadi quote Pak Pendeta Roy. Jadi nanti kalau ada sesuatu hal yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, saya akan ingat itu Pak Pendeta. Tidak ada alasan. Iya. Titik. Harus taat. Pak Pendeta, yang jadi pertanyaan saya sebetulnya ini berlaku untuk orang-orang percaya aja atau semuanya Pak Pendeta? Karena kan proses ini pasti terjadi pada semua manusia nih. Ya, Ada tapi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Apakah Tuhan juga bekerja buat mereka? kalau pertanyaannya kita mau inikan lagi, Allahnya orang percaya, Allahnya kita itu kan Allahnya semua orang, Iya. Iya. betul toh? Iya. Tapi pertanyaannya, apakah Allahnya mereka Allahnya kita? Oke. Kan tidak. Tapi Allahnya kita adalah Allahnya semua orang. Yohanes 3:16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Kalau nggak percaya, berarti hanya kepada siapa? Orang yang percaya. Memang ada namanya general revelation, pernyataan umum, berkat-berkat umum. Langit, hujan itu bukan hanya untuk orang percaya, ya kan? Matahari untuk semua orang percaya dan tidak, kan gitu. Tapi ada namanya special revelation, pernyataan khusus, berkat khusus. Berkat khusus itu apa? Yaitu kepada kekekalan itu. Jadi bagi dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Yang mengasihi dia. yang mengasihi. Mereka mengasihi enggak? Tidak. Meskipun Allahnya kita itu adalah hanya mereka. Kan gitu. meskipun pada akhirnya yang Tuhan kehendaki adalah supaya tidak ada yang binasa, melainkan semua orang bertobat kepada Dia. Dan persoalannya adalah ya sekalipun Allahnya kita adalah hanya mereka menganggap itu enggak. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Free will. Kalau itu nanti ada pembahasan. Gitu. Siap. Jadi ya karena privilege itu sebetulnya kita harus bersyukur ya dalam kondisi apapun kita masih punya istilahnya tak sendiri gitu loh. Dengan kondisi apapun kita masih ada Allah yang backup kita. Mungkin kadang kan manusia ini terbatas ya Pak Pendeta ya dalam banyak hal, keterbatasan dalam melakukan ini itu, dan kadang juga dalam memahami firman Tuhan aja juga kita punya keterbatasan. Makanya itu ayat ini sangat-sangat kuat sekali sebetulnya, strong untuk kita semuanya dalam mengikuti Tuhan, supaya kita sebetulnya diperlengkapi sebetulnya, tidak dibiarkan begitu saja gitu loh. Ada pertolongan Tuhan secara langsung dalam kehidupan kita yang kita bisa rasakan dalam semua aspek yang kadang kita sendiri tidak menyadarinya. Iya, betul. Itu. Kadang kan kita berpikir bahwa itu adalah suatu hal yang biasa terjadi lah gitu. Padahal sebetulnya Tuhan campur tangan dalam hal itu. Kadang kan kita tahu kita mau berangkat kerja lah mungkin seumpamanya. Biasanya kita berangkat sama sini aja gitu kan. Iya kan gitu. Kalau saya biasanya kan ada 3 arah untuk berangkat ke kerja gitu. Berasnya lewat sini aja. Kok tiba-tiba kenapa saya lewat sini kayak gitu? Setelah berdoa pagi berangkat kerja kok lewat sini. Ternyata di sana ada tabrakan. Betul. Nah itu kita mikir mungkin satu hal yang biasa mungkin Bagi beberapa orang. Tetapi saya berpikir bahwa loh kayak gini ya, nggak usah hal yang fantastis tabrakan. Di situ macet gitu. Ada truk kontainer yang memang betul-betul dia menghalangi jalan, yang kita kalau lewat situ habis nggak bisa setelah pasti sampai kerjaan. Dan itu tiba-tiba kita lewat jalur-jalur yang lain gitu. Itu kan hal-hal yang
sebetulnya kecil ya, simpel, tetapi kadang kita nggak sadar bahwa Tuhan itu mengerjakan secara detail dalam kehidupan kita. Itu dahsyatnya kita lihat bagaimana Tuhan itu benar-benar memperhatikan bahkan aktivitas terkecil kita tuh dia campur tangan seperti dia bekerja di situ. Sering dalam kayak gitu. Karena makanya gini, sebenarnya dibutuhkan kepekaan ya. Maksudnya kepekaan itulah sebelum kita melakukan semua aktivitas kita, mau hal yang besar atau yang kecil tadi seperti yang dikatakan tadi, sebenarnya kita harus melakukannya dengan iman kepada Tuhan. Ya. Karena dikatakan segala sesuatu yang kamu lakukan tidak dengan iman juga dosa. Ya. Nah makanya ketika kita mau melangkah dari rumah itu sebenarnya kan disitulah kita minta tuntunan Tuhan kan. Sebenarnya gini, kalau kita menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam kita itu, aduh indah sekali sebenarnya. Ada di YouTube itu yang banyak itu kecelakaan, tapi akhirnya ternyata udah berguling tapi terselamatkan. Sebenarnya kalau kita melihat, iya ya disitulah tangan Tuhan yang sebenarnya belum waktunya loh, gitu. Artinya masih ada rancangan Tuhan yang belum selesai melalui kita. Nah karena itu kita harus menyadari ketika kita bangun pagi, kita harus menyadari bahwa ada rancangan Tuhan yang belum selesai melalui kita. Nah persoalan itu adalah rancangan Tuhan itu kita tidak peka dengan itu. Nah gimana caranya untuk peka? Ya itulah pentingnya menjaga persekutuan dengan Tuhan. Itulah pentingnya kita membaca Alkitab. Disitulah pentingnya kita berdoa. Doa itu kan bukan hanya supaya Tuhan menjawab doa kita kan, tapi doa itu kan sebagai interaksi kita dengan Tuhan. Yang pertama, yang kedua penundukan kita kepada Tuhan bahwa kita itu sebenarnya tidak mampu menjalani hidup ini. Kita hanya butuh Tuhan saja sebenarnya kayak itu. Makanya kenapa istilah doa itu kan dia harus lipat tangan, seolah-olah seseorang sedang menghadap raja, kemudian senjatanya itu tidak bisa disentuh dia kalau tangannya di depan. Kan seolah-olah kan begitu kalau berdoa itu. Makanya sebenarnya kita harus menyadari dan punya kepekaan sebenarnya bahwa Tuhan itu sedang berbicara dengan kita. Nah, tapi nggak mungkin orang itu bisa menyadari itu kalau dia tidak punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kenapa? Suara dunia aja dia dengar lebih keras, bagaimana dia mau mendengar suara Tuhan, kan gitu. Nah, di situ sebenarnya. Seperti itu ya Pak, orang yang komplain sama Tuhan, masalah yang begitu berat. Tapi kalau mau introspeksi diri, ya mereka nggak pernah bersekutu. Nah, itu sebenarnya Bingung gini. Tiba-tiba mereka lemah, tiba-tiba mereka nggak punya kekuatan, tiba-tiba mereka kecewa. Ya kita nggak usah susah-susah cari jawaban ya, karena memang mereka nggak spend waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebetulnya dia bertanya, ini suara Tuhan atau suara siapa ya? Nah, akhirnya berpikir begini, yang akhirnya dia pikirkan bahwa Tuhan itu adalah orang suruhan. Orang menjadi pengawalnya dia, kemudian yang akan menjadi dokternya dia misalnya. Nah, peran Tuhan itu nggak hanya serendah itu. Kan kalau misalnya orang sakit tidak disembuhkan misalnya, seolah-olah kalau dia nggak disembuhkan oleh Tuhan, seolah-olah perannya dia sebagai Tuhan itu hilang. Makanya coba ketika Daniel dan teman-teman Sadrak, Mesak dan Abednego, ketika mereka dipertaruhkan dengan api yang 7 kali nyalanya lebih menyala-nyala, mereka katakan apa? Nggak ada artinya raja itu mengancam kami. Kan gitu kan? Dia katakan mau kami harus dilempar ke dalam api itu pun tidak apa-apa. Dia katakan begitu. Artinya disitulah letak di mana kemuliaan Tuhan itu tadi dinyatakan. Akhirnya apa? 4 orang loh di dalam api itu. Sampai raja akhirnya untuk mendatangkan kebaikan. Berarti apa? Raja itu terheran kok ada 4 orang. Akhirnya dia menyembah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah persoalannya adalah melalui kita itulah itu dikatakan mendatangkan kebaikan supaya orang lain juga mempermuliakan Tuhan melalui kesulitan-kesulitan yang kita alami sebenarnya. Jadi kalau kita mengalami kesulitan apapun, berkat-berkat apapun, tetap aja taat dan yakini bahwa dia adalah Immanuel, maka melaluinya Tuhan akan mendatangkan kebaikan, mempermuliakan dirinya dan juga menjadi berkat kepada banyak orang. Kan gitu. Amin. Pada akhirnya nama Tuhan yang harus dipermuliakan melalui itu semua. Harus itu. Memang itu puncaknya. Jadi jangan sampai memang kita merasa bahwa kita seolah-olah bisa, karena gini, ada juga orang yang dendam dengan masa lalunya. Kepahitan. Jadi misalnya dia dulu mengalami penderitaan, kemudian setelah dia punya kekayaan, akhirnya dia tidak mau lagi menolong orang lain gitu ya. Ada juga yang begitu. Saya punya teman dulu begitu, dia hidup di panti asuhan, tiap hari makanannya kacang hijau terus. Setelah dia berhasil, dia jadi hamba Tuhan yang sukses.
ketemu kacang hijau nggak mau dia. Pindah kacang merah dia. Enggak, dia katakan begini, saya nggak mau lagi katanya. Karena apa? Saya dulu sudah sudah cukup lah. Nah, cuma yang perlu kita kritisi adalah oke, lu mungkin nggak makan itu, tapi persoalannya adalah kamu perhatikan nggak anak panti asuhan yang lain Betul. yang ada di sana, yang mungkin pun dia sedang bergumul untuk itu. Kalau kamu nggak mau makan itu, bisa nggak kamu kirim ke sana supaya mereka juga tidak makan itu? Nah, itu yang kita tidak paham sebenarnya. Seolah-olah itu hanya untuk kita. Proses pembentukan Tuhan itu bukan hanya untuk kita kok. Tapi banyak orang merasa bahwa itu Untuk dirinya. hanya dia aja yang merasa sengsara hidupnya. Untuk apa saya telah di dunia ini? Padahal masih banyak yang lebih sulit loh. Iya, kalau kita lihat memang di luar sana Betul. sangat banyak sekali orang-orang yang memiliki kehidupan yang jauh lebih beruntung kita. Kan gitu. Saya melihat betapa kompleksnya Tuhan itu. Maksudnya kita nggak bisa memahami dia dengan satu konsep saja. Kita tidak bisa memahami dia dengan satu pengalaman tertentu saja. Oh, dia begini. Oh, kehidupan saya begini, berarti Allah. Allah itu apa ya? Ribet, bukan ribet ya, apa namanya? Sangat complicated. Ya. Sangat besar sekali untuk dipahami gitu. Makanya Allah memakai semua bagian di dalam kehidupan kita hanya untuk bisa mengenal sedikit saja bagian daripada Allah. Ini ya beruntung sekali. Karena gini sebenarnya kan, otak kita ini kan hanya segini kan sebenarnya. Ya. Tapi otak kita yang segini mau kita masukkan Allah yang besar, pencipta langit dan bumi dan segalanya. Makanya kenapa berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kita kan nggak bisa melihat ke dia terlalu besar itu kemudian kita masukkan di dalam otak kita. Nah, artinya apa? Ya kita harus menyadari otak kita ini pun ciptaannya dia gitu loh. Nah, itu jadi terlalu banyak cara Tuhan sebenarnya untuk menolong kita. Terlalu banyak. Tuhan bisa punya cara dengan yang cara-cara yang unik, cara-cara yang spektakuler. Tapi yang pasti tujuannya adalah mempermuliakan nama dia. Mempermuliakan nama Tuhan. Nah, jadi kita tidak boleh lupa dengan itu. Jangan juga setelah kita mengalami berkat-berkat Tuhan, jawaban-jawaban Tuhan, seolah-olah kita inilah yang kita ceritakan kepada banyak orang. Kan kesalahan kita di situ kan. Kita tidak menceritakan perbuatan dia yang gagah perkasa itu kepada orang lain, tetapi justru seolah-olah kita ini yang karena kitanya ini sehingga kita bisa menceritakan itu kemana-mana. Kan banyak yang bersaksi tentang yang seperti itu, ada yang naik turun surga dan sebagainya. Saya kalau udah naik surga nggak mau turun lagi saya. Oh, di sana. Karena itu tujuannya. Jalannya aja udah dari emas ya kan. Jalan-jalan. Biarkanlah istri saya yang pikirkan pelayanan kan gitu kan. Saya tunggu aja di sini gitu. Nanti saya transfer dari sini. Untuk pelayanan. Tapi kan persoalannya gitu kan, orang yang diceritakan bukan bagaimana Tuhan yang bekerja itu. Nah, itu. Point of view-nya bergeser ya. Harusnya kan memang dalam segala sesuatu Tuhan yang tetap dimuliakan. Gitu. Iya. Sebetulnya hidup mengikut Tuhan ini ya nggak susah loh ya. Asal kita bisa menundukkan diri, taat seperti tadi kan. Ikutlah maunya Tuhan itu kemana gitu. Tapi kadang karena free will yang diberikan juga Tuhan kepada kita, itu membuat kita kadang kontradiktif antara apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita dengan keinginan kita pribadi gitu kadang gitu. Sama ini mungkin Bapak, yang menjadi sulit itu adalah kesulitan kita adalah menyelaraskan ekspektasinya kita sama kehendaknya Tuhan itu yang susah gitu. Ekspektasi kita kan A. Sementara kehendaknya Tuhan itu ya B. Itu yang akhirnya membuat kita kecewa. Saya maunya begini. Sementara Tuhan nggak seperti itu maunya. Sebetulnya ingat itu waktu Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus disalib kan gitu. Sebenarnya kan ekspektasi Tuhan Yesus sendiri ya lalukanlah gitu jalan ini. Tetapi tetap kehendak Tuhan yang tapi pada akhirnya dia bisa menyelaraskan keinginan dia dengan keinginan Bapa. Kalaupun Bapa maunya A, ya sudahlah. Ya di situ. Makanya perjalanan coba perhatikan bangsa Israel. Bangsa Israel itu dipilih oleh Tuhan. Kemudian mereka taat diberkati. Setelah diberkati mereka melanggar, memberontak. Kemudian diingatkan lagi oleh Tuhan. Setelah diingatkan lagi agak bertobat sedikit, ada pertobatan lagi. Sebenarnya siklus hidup manusia orang percaya apalagi seperti itu sebenarnya. Jadi tabiat manusia memang. Iya, jadinya begitu tadi kehendak. Jadi gini, memang kehendak bebas itu kan sebenarnya kita ini diberikan oleh Tuhan. Akal budi. Karena disitulah sebenarnya keunikan kita dan keistimewaan kita sebagai ciptaan. Kalau saya berulang kali katakan, kalau ketika Adam dan Hawa melakukan kesalahan,
Sebenarnya kenapa nggak Tuhan binasakan saja dua orang itu? Kemudian dia buat Kalau dia mau gampang. buat manusia yang baru. Ya, kalau mau gampang ya. Iya, artinya apa? Ngapain Tuhan capek-capek kemudian kita harus menangani orang yang keras kepala, kemudian dia harus membunuh adiknya dan sebagainya, Kain dan Habil itu kan? Dan peristiwa-peristiwa selanjutnya terjadi perang dan sebagainya. Kenapa nggak dimulai dari dua orang ini? Saya pikir sama seperti kita begini. Kalau yang nggak baik-baik, ya kita edit, kita buang. Kan bisa aja begitu kita lakukan. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Bahkan dikatakan dalam Kejadian pasal 2. Dia datang, kemudian dikatakan, inilah misi itu. Dikatakan begini, Adam di manakah engkau? Dia tetap berinisiatif, pencipta langit dan bumi itu berinisiatif. Dia datang ke dunia mencari kita manusia yang berdosa. Nah karena itu, dia saja datang dari dunia turun, Yesus saja datang ke dunia turun, kenapa kita tidak mau taat? Gitu? Kenapa hanya yang mau enak-enaknya saja? Betul. Om dia aja mengalami penderitaan kok, dia niaya, dia diludahi dia oleh waktu dalam proses perjalanan itu, bahkan dicambuk dia begitu rupa gitu ya. Dia pernah mengalami penderitaan itu. Tapi di dalam penderitaannya itu kan kemuliaan dinyatakan. Kita diselamatkan. Nah itu jadi proses itulah, ada hal yang baik dan tidak itu sebenarnya kalau kita mau setia di situ, taat di situ. Nah disitulah kita melihat bahwa tangan Tuhan itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti seorang anak, kalau kita mau nyebrangkan anak kita ke pinggir jalan sana, kemudian misalnya di seberang jalan sana misalnya, anak kita ini kita pegang di pinggir. Kemudian apakah anak ini kita berjalan, kita bawa di tengah jalan, kemudian dari tengah jalan itu kita lepaskan dia? Iya kan? Saya pikir kalau Bapak yang baik tidak begitu. Sampai tujuan. Dia akan tuntun kita sekalipun mungkin akan ada mobil, mungkin di sana sudah putus remnya. Atau mungkin dia sedang ngantuk dan sebagainya. Tapi sebagai Bapak yang baik, kita harus bawa anak ini. Bahkan sampai ke seberang. Kita tidak tahu kita akan ditabrak dan sebagainya. Tapi selagi kita bersama dengan Bapak kita itu, selagi kita bersama dengan dia, sekarang apa yang ditakutkan seorang anak? Nah persoalannya kan gitu, kita yang sering pegang tangan Tuhan kan. Tapi seberapa kuat tangan kita memegang Tuhan. Tapi terlalu jarang kita mengatakan Tuhan peganglah tanganku. Sebenarnya Tuhan pegang tangan kita. Tapi sejauh mana kita menyadari bahwa iya kalau aku dipegang tangan Tuhan ini aman kok. Sampai ke ujung itu dia akan tuntun kita kan. Gitu. Nah itulah Allah turut bekerja itu. Aduh dalam sekali sebenarnya kalau kita cerita begini bisa menetes air mata juga kalau iya betul Tuhan ya gitu. Gak apa-apa. Nah. Tapi paling tidak Esren mungkin sambil mengingat apa yang terjadi dalam kehidupan dia, kadang gitu kan, dan juga sebetulnya hari ini kita bisa menyadari bahwa tanpa Tuhan kita nggak ada di titik ini. Tanpa Tuhan kita di titik ini. Saya senang bagian yang tadi Pak, waktu Pak bilang pengalaman di masa lalu, ya. Kita lihatlah bagaimana Tuhan pernah menolong kita, bagaimana Tuhan pernah campur tangan di masa lalu. Nah, waktu kita mengalami kesulitan saat ini, ingat-ingat aja waktu dulu. Kalau dulu Tuhan tolong kita, sekarang Tuhan pasti akan tolong. Betul. Seperti itu ya. Bahkan seringkali kita sebenarnya lupa kan, cara Tuhan dulu menolong kita gimana sih? Karena terlalu banyak mungkin Pak. Iya. Terlalu banyak. Itu juga seringkali ketika kita sudah selesai melewati itu, kita lupa dengan itu. Kita tidak pernah mengingat itu kembali bahwa indah sekali ya gitu. Nah ketika kita mengalami kesulitan yang baru, kita tidak mengingat itu. Makanya kenapa kita stres. Saya kalau mengalami masa-masa sulit Pak, saya mengalami masa-masa sulit sekarang ini, saya tinggal ingat aja, Tuhan kalau yang dulu saja Tuhan tolong saya dan bisa melalui, saya pikir ini juga bisa lalu. Makanya kalau apalagi masalah ekonomi, saya nggak pernah takut Pak. Kalau udah begitu, saya Tuhan yang lalu aja Tuhan bisa selesaikan kok. Bisa studi kami dua-dua sarjana punya anak, kemudian akhirnya bisa selesai tanpa nggak tahu siapa yang sekarang yang biayai Pak. Kalau masalah ekonomi Bapak tidak pernah takut, tapi banyak orang justru itu yang menjadi ketakutan Pak, karena itu paling penting. Nah karena gini, karena tidak mencari sumbernya Pak. Tidak mencari sumber. Iya. Bapak beli handphone biasanya tertarik beli handphone karena apanya? Kan kebanyakan orang karena bonusnya kan. Apa? Dapat headspray yang bagus, headset, dapat apa lagi? Casing, anti gores. Dapat apa lagi? Anti goresnya, dapat apa modem, dapat dikasih lah modem misalnya bonusnya. Bonus ya. Orang yang cari bonusnya Pak. Sebenarnya kita butuh bonusnya atau handphonenya? Iya. Saya beli handphone gitu Pak.
Nah sebenarnya dapat apa aja. kita butuh handphonenya, dan ini bonus-bonusnya. Persoalannya adalah orang lebih concern kepada bonus-bonus, bukan kepada sumber. Makanya di dalam Matius 6 ayat 33 jelas dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu berbicara tentang apa waktu itu dalam teks? Itu berbicara masalah makanan, minuman, pakaian. Ya. Hal yang paling dasar. Ya. Semuanya itu dikatakan akan ditambahkan kepada. Tapi sumbernya dapat dulu dong. Iya. Nah untuk mendapat sumber ini kan butuh konsisten. Mencari itu butuh usaha. Mencari kerajaan Allah. Butuh usaha untuk bangun pagi untuk renungan. Ya kan, mengalahkan rasa ngantuk, rasa lelah. Ya kan, mengalahkan itu. Butuh usaha untuk kita berdoa. Kita harus, mungkin ada orang biasa. Saya nggak biasa berlutut. Saya biasanya kalau duduk ya berlipat begini. Kalau istri saya bisa berlutut dan sebagainya. Oh, Bapak nggak bisa berlutut? Enggak, maksudnya bawaan umur kan? bisa. Saya dulu justru sebenarnya bermasalah. Gitu. Cuma maksudnya kebiasaan orang untuk melihat apa namanya itu ya, untuk orang mau berdoa itu aja susah. Oh iya. Padahal hanya sekian menit. Nah itulah butuh usaha. Cari dahulu itu, ya butuh usaha. Karena bagian dari proses itu yang orang kadang-kadang nggak tertarik untuk melakukan. Iya. Itu prosesnya. Maunya kan ya bonus-bonus saja. Saya berani katakan jangan takut resesi. Ya, ini dikatakan ini. Pak Presiden baru mengatakan resesi. Ya ini bagian yang sedang hot nih, resesi ekonomi. Terus tahun 2020 nanti akan banyak inflasinya tinggi. Caranya gampang, Pak Pendeta udah kasih tahu ya tadi ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kadang Pak Pendeta memang kalau secara ekonomi makro gitu, kita bilang, oh ini tahun depannya mengerikan sekali kalau kita lihat outlooknya seperti apa nanti secara perekonomian makro. Tapi bersama dengan Tuhan apa yang kita khawatirkan? Saya lihat itu apa namanya ramalan ekonomi seperti itu bukan barang baru, Pak. Maksudnya dari saya kecil pun sering orang meramalkan ekonomi nanti akan begini, Indonesia akan begini, dan memang itu terjadi. Tapi sekalipun itu terjadi, terus saya masih makan 3 kali kok satu hari. Nambah lagi. Sama dengan kondisi kita sekarang. Sebenarnya kan kayak YouTube itu kan sudah jauh lama-lama. Zoom itu sudah lama, Google Meet itu sudah lama. Tetapi kenapa ketika kondisi begini baru kreatif, baru manusia itu kreatif kan? Sama seperti itu sebenarnya. Jadi misalnya orang kayak ekonomi di Indonesia, maka dengan kondisi kita sekarang, ya tentu ayat firman Tuhan juga katakan usahakan kesejahteraan kota. Mengusahakan itu kan, ya itu yang utama, mendoakan. Persoalannya kita komplain negara ini, tapi kita tidak pernah mendoakannya. Kan gitu. Padahal sebenarnya usahakan itu bisa berbicara kita doakan, tapi juga bisa berbicara sumbangsi, bisa juga berbicara kita berkreativitas. Apalagi yang sekarang melalui teknologi yang sekarang ini, perekonomian juga bisa jalan melalui YouTube, melalui e-commerce dan sebagainya kan. Nggak harus ke kantor. Nggak harus ke kantor, semua jalan. Di rumah dia tetap jalan ya. Nah, maksudnya kita itu kan karena tidak melihat sampai ke sana. Ketika dibilang ekonomi sulit, ya kita itu ingatnya yang sulit-sulit aja. Padahal kayak melihat gini Pak, sekalipun Tuhan izinkan kita dikasih kesulitan, saya melihat Tuhan nggak moro-moro. Dia tetap kasih warning, dia tetap kasih peringatan untuk apa? Supaya kita bisa bersiap-siap seperti itu. Saya melihat dari kisah-kisahnya seperti Yusuf waktu dia dipercayakan pada akhirnya dipercayakan menjadi pemimpin di Mesir, ketika akan ada masa 7 tahun masa. Kasih mimpi dulu kali ya. Dia dikasih peringatan, bahkan contoh-contoh kisah-kisah Alkitab yang lain pun mereka dikasih peringatan sebelum mereka diizinkan mengalami kesulitan. Untuk apa peringatan itu? Supaya mereka bisa bersiap-siap gitu, supaya mereka nggak bisa menghadapi itu pada saatnya. Dan itu yang saya percayai sekarang. Sekalipun Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan seperti sekarang ini, saya yakin kok Tuhan sudah kasih warning sama kita sebenarnya. Amin. Karena tidak ada yang kebetulan sebenarnya. Semua yang terjadi itu ada di dalam kemahatauan Tuhan. Diambil kontrol. Jadi tidak ada sebenarnya kebetulan begini. Saya juga saya katakan kemarin waktu kami ketemu, tidak ada yang kebetulan Tuhan pertemukan. Amin. Karena bagi saya itu ketika Tuhan pertemukan dengan seseorang, saya selalu melihat begini, Tuhan apa maksud Tuhan ya? Kenapa Tuhan pertemukan saya dengan orang ini? Bahkan mohon maaf, saya dipertemukan dengan seseorang yang orang ini dijauhi oleh banyak orang, karena orangnya perfect banget. Jadi ketemu dengan orang di gereja itu, waduh, semua nggak ada yang benar tuh, pengkhotbah semua salah semua.
Tapi saya pikir begini, Tuhan kenapa Tuhan pertemukan saya dengan orang yang satu ini? Tapi lama-lama saya baru paham. Pahamnya itu gini, ketika dia mengalami masa sulit, ada orang pinjam uangnya dia, lumayan besar. Kalau saya nggak bisa katakan kecil, ya, memang besar, ya kan. Kemudian saya katakan sama dia, disitulah saya baru menyadari kenapa saya harus bersama dengan dia, kenapa Tuhan pertemukan. Dan dia beberapa kali katakan kepada saya, dia mengalami masalah stres, kesulitan bagi hubungan dia dengan istrinya dan anaknya. Tapi akhirnya dia bilang sama saya, Bapak inilah yang menemani saya dalam kondisi-kondisi sulit itu. Nah itu sebenarnya yang akhirnya saya bilang, oh iya ya betul juga Tuhan ya. Padahal sebenarnya saya nggak berikan apa-apa Pak. Cuma kalau dia telepon saya, ya saya usahakan datang. Padahal rumahnya jauh tuh. Cuma udah datang ke sana, paling nanti dia ngomong ngomel-ngomel dan semua kemudian dan dia makan sendiri. Saya datang diundang dia makan sendiri dia Pak. Tapi saya ini apa sih maksudnya Tuhan ini? Lama-lama baru saya paham. Dia beberapa kali, udahlah nggak bisa kembali uangmu, udah bunuh diri aja kamu. Sampai gitu-gitu Pak. Hubungan dia dengan istri dan anaknya pun bermasalah. Tapi akhirnya dia waktu dia undang kami makan, kemudian dia katakan, Bapak inilah yang menemani saya sejak saya masa-masa sulit. Bahkan ketika sampai sekarang saya masih bisa bertahan sekarang. Dan waktu dia ngomong begitu saya bilang, Tuhan, ternyata untuk ini ya Tuhan kirim menemani orang ini. Nah itu jadi nggak ada yang kebetulan Pak. Semuanya ada dalam proses Tuhan. Cuma kita harus menyadari untuk apa? Sebenarnya untuk apa sih? Kenapa kita dipertemukan? Siap. Kita harus mulai mencari rancangan Tuhan di balik itu semua. Dan kita hanya bisa tahu untuk apanya itu nanti. Iya, betul. Kalau kita mengikuti proses kan? Iya, kalau kita untuk bisa sampai di nanti itu kita kan harus follow the process. Ini bedanya apa namanya masa studi dengan kehidupan. Kalau masa studi kan belajar dulu baru ujian. Iya. Nah, kalau ini ujian dulu baru memahami. Iya. Tapi kalau itu Tuhan ujian terus ini. Lulus ujian yang satu. Iya, lewat ke satu. Karena gini, pergumulan orang berbeda-beda. Iya. Ada yang dia masalah keuangan, ada dia masalah keturunan hidup, ada masalah harta, ada masalah kesehatan, ada dia masalah pekerjaan. Apalagi sekarang ini banyak yang, bahkan kemarin saya baca di informasi koran kalau ada anak usia SMP juga akhirnya yang bunuh diri karena tidak bisa menerima model pembelajaran yang sekarang. Anak saya pun ya kadang ngambek juga dengan model pembelajaran, disuruh buat video padahal nggak pernah diajari gurunya gimana cara buat videonya. Kan gitu kan, itu akhirnya anak itu stres. Cuma yang semua pergumulan yang berbeda-beda ini sebenarnya dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kamu. Dan apabila kamu dicobai dikatakan, maka aku, kata Tuhan, akan memberikan jalan keluar. Jadi pencobaan itu kalau dicek di bahasa Inggrisnya juga nanti bukan berbicara masalah itu berbicara masalah ujian. Tes. Jadi ujian hidup, tes. Jadi istilahnya itu pencobaan yang kita alami sebenarnya pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kita bisa angkat 5 kilo. Ya. Dia tidak mungkin kasih 5 kilo 5 ons. Tidak mungkin kasih. Sama lah kayak ujian anak sekolah ya. Nah, itu kan pasti sesuatu yang sudah mereka pelajari. Iya betul. Masalahnya mereka belajar nggak? kita harus dibiarkan Tuhan kadang sampai menyeret itu. Kan gitu ya. Sampai harus kita seret dulu. Cuma persoalannya mau nggak menyeret kan gitu. Dengan berat yang segitu tadi. Tapi dikatakan Tuhan, janji Tuhan di situ apa? Aku akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Tuhan tidak mengatakan begini, nanti jawabannya begini, tidak. Kita tidak tahu bagaimana jalan yang seperti apa. Tapi untuk menemukan jalan itu, ya itulah pentingnya baca Alkitab. Itulah pentingnya kita menjaga persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Itulah kita menjaga, perlu kita lebih sering kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan dengan doa kita bahwa menyadari Tuhan, saya tidak mampu melewati ini. Saya butuh Tuhan. Itu sebenarnya. Ini yang seharusnya, tetapi yang terjadi dalam masyarakat atau mungkin generasi sekarang ya, kalau mengalami hal ini baper dia akhirnya update status lah. Nah itu. Yang terjadi seperti itu, bukan malah menguatkan yang lain, ya kan? Tapi mencari teman yang sama-sama itu mungkin ada beberapa mungkin ada beberapa karena satu gini, dia tidak punya orang yang bisa percaya untuk mengutarakan apa yang menjadi pergumulannya. Iya, pada akhirnya dia utarakan di situ. Jadi mungkin saya pikir suatu saat perlu juga dibuka satu channel yang mungkin orang kayak bisa model Zoom begitu. Kemudian orang itu kalau mau
mau menyampaikan persoalannya silahkan, tapi mungkin kita tidak perlu tidak perlu tunjukkan wajahnya dan kita mungkin nggak apa-apa karena kita yang membina. Kenapa? Karena sekarang itu terlalu sulit. Anak remaja pun saya pikir susah untuk menyampaikan pergumulannya kepada orang tuanya. Betul. Nah makanya konflik masalah keluarga itu sebenarnya sangat ini ya. Jadi makanya kita sebagai orang tua pun seharusnya menjadi teman kepada anak-anak kita supaya nanti tidak dia dalam usia tadi remaja begini itu dia tidak curhat di situ. Anak-anak saya itu kalau walaupun dia punya media sosial dia tidak pernah begitu. Dia pasti akan sampaikan ke orang tuanya. Seperti apa khususnya kepada mamanya ya. Saya berpikir begini, suatu saat pun saya berharap dia akan menyampaikan tentang pasangan hidupnya ke saya gitu. Karena anak saya perempuan kan. Karena saya pikir standar anak saya itu untuk mencari laki-laki itu ya minimal seperti saya. Walaupun jelek-jelek begini kan minimal seperti ini. Karena dia udah tahu kan seperti apa bapaknya gitu. Kan nggak mungkin dia cari yang apa yang dia tidak tahu misalnya. Wih, kalau bapak saya kan sudah begini, dia pak minimal itu standar. Karakter. Anak laki-laki sama juga begitu. Baik, Pak Pendeta, ini sangat menarik sekali dan memang sangat praktis sebenarnya kita pahami secara kehidupan kita sehari-hari, tidak terlalu sulit, ya kan? Kalau memang kita memang bingung ya kembali kepada manual buku kita, Alkitab itu yang memang sudah Tuhan buat, Tuhan berfirman di sana dan kita ingin tahu sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan dalam kita mengiringi Yesus gitu kan. Karena ya itu hidup kita pun terbatas sebetulnya kalau kita buat hanya untuk sedih, bingung, putus asa kok ya enggak asik banget gitu kan ya. Padahal sebetulnya Tuhan menjanjikan hal yang luar biasa, damai sejahtera meskipun dalam kondisi apapun ya Pak Pendeta ya. Betul. Jadi kan damai sejahtera tidak harus dalam kondisi yang menyenangkan saja gitu. Mungkin dalam kondisi yang doa kita tidak terjawab atau mungkin keinginan kita pun tidak sesuai dengan kejadian atau fakta yang ada, tetapi di dalam Tuhan kita tetap bisa mempunyai damai sejahtera ya. Enaknya damai sejahteranya Tuhan itu bahwa Beda, gitu. di tengah-tengah gemuruh pun Dia ada. kita bisa merasakan damai sejahtera. Ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Pendeta, perbincangan yang sangat menarik sekali. Buat teman-teman juga mungkin ini menjadi sebuah jawaban ya atas pertanyaan mereka juga, karena kan mereka juga melihat bahwa hidup ini mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Kadang hal-hal yang mereka impikan bahkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu tadi menyelaraskan kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Nggak apa-apa terjadi tidak sesuai ekspektasinya kita, yang penting terjadi sesuai ekspektasinya Tuhan. Iya, betul. Karena memang itu kadang ininya manusia ya. Jadi manusia itu kan pengennya memang maunya kalau dia menginginkan sesuatu tidak diinginkan, dia tidak terjadi, seolah-olah Tuhan tidak bekerja di situ. Padahal sebenarnya ada di tempat lain di mana sebenarnya Tuhan ingin bekerja lebih banyak melalui dia. Nah itu jadi perlu mengikuti proses Tuhan. Tapi proses Tuhan itu tadi ya hanya mengikuti proses Tuhan itu dengan cara apa ya, menjaga persekutuan pribadi dengan Tuhan. Karena apa, dia bukan tanda petik, walaupun kita kadang-kali nggak sopan sama Tuhan, membuat Tuhan itu hanya sebagai pengawal kita, penjaga kita. Padahal sebenarnya dia jauh lebih besar, jauh lebih indah dibandingkan semua itu. Bicara mengenai proses ini, saya selalu senang ilustrasi yang sering sekali disampaikan kalau untuk menggambarkan prosesnya, Pak, tentang kupu-kupu. Jadi waktu dia masih jadi kepompong, ketika ada orang mencoba membantu mengguntingkan supaya cepat, memang cepat keluar, tapi dia tidak akan tumbuh menjadi kupu-kupu yang indah dan kuat dan bisa terbang. Tetapi ketika si kepompong itu benar-benar berusaha dengan kekuatannya sendiri, berusaha merobek kulit itu, dia akan keluar sebagai kupu-kupu yang indah, yang kuat dan yang bisa terbang. Seperti itu. Oke. Nikmati prosesnya. Itu yang paling sadari penting. Bahwa dia Allah beserta dengan Immanuel. Ada beserta. Allah turut bekerja. Immanuel. Baik Pak Pendeta, terima kasih banget untuk waktunya, dan mungkin Pak Pendeta bisa mungkin berdoa buat kami semuanya di sini juga, dan juga mungkin buat S-Friend yang mendengarkan tayangan ini. Ya, mereka dalam kondisi yang mungkin seperti tadi kita berbincangkan, supaya mereka juga segera mungkin mengambil sikap untuk tetap taat dalam kondisi apapun. Oke. Roma 8 ayat 28 katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Amin. Kiranya rekan-rekan semua dan S-Friend semua menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Maka disitulah Allah itu bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kesempatan di sharing ini ya Tuhan.
Secara manusia kadang kami tidak memahami, bahkan seringkali kami tidak memahami rancangan Tuhan dalam hidup kami. Padahal sebenarnya ketika Tuhan mengizinkan kami ada di dunia, ketika Tuhan masih mengizinkan kami bangun di pagi hari, sebenarnya masih ada rancangan-rancangan Tuhan yang belum selesai di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, yakinkanlah kami seyakin-yakinnya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel. Allah yang ada beserta dengan kami semua. Allah yang ada beserta dengan Espren semua. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, yakinkanlah bahwa di balik kesulitan, di balik berkat-berkat yang mereka alami, mereka ingin dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, khususnya yang sedang menantikan perbuatan-perbuatan Tuhan, kabar gembira, keselamatan tentang Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa dalam proses-proses yang sedang kami jalani di hidup kami ke depan. Mampukan kami untuk taat. Karena secara daging Tuhan, kami tidak mampu untuk taat. Seringkali kami mundur, seringkali kami lemah, seringkali kami tidak berdaya, seringkali kami menyalahkan Tuhan. Tapi ajarilah kami untuk taat. Karena kami tahu Tuhan, di dalam penderitaan itu, di dalam kesulitan itu, ada kemuliaan Tuhan. Dan kami ingin mengalami mujizat itu di dalamnya. Oleh karena itu Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami taruh semua hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang gagah perkasa, yang berlobang paku itu, tangan yang sama, menggenggam erat tangan kami, menggenggam erat tangan Espren semua, supaya mereka tetap ada dalam perlindungan dekapan Tuhan yang paling dalam, paling hangat. Ini doa kami Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang dari Bapa di sorga, di dalam anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih teman-teman, para mendengar, Espren sekalian. Kita sudah selesai di dalam diskusi saat ini, dan kita akan bertemu kembali di waktu-waktu selanjutnya dengan topik-topik yang pasti akan bisa memberkati Espren semua. Selamat malam, sampai jumpa.